Kesalahan pada saat gambar apa namanya? Bentar, mana filenya? Diagonalnya. Ini Bu Ola sudah dikabarin kalau hari ini kuliah jam 2. Sudah Pak, katanya baru selesai rapat di GHA, jadi tunggu sebentar lagi akan join Pak. Oke, udah. Terus nanti setelah ini kalian ada kuliah lagi nggak? Setelah ini sepertinya tidak ada Pak. Takutnya waktunya kelewatan. Kita sampai jam Jam 3.40. 3.40 ya. Bentar ya, tunggu sebentar. Sudah terlihat di layar? Belum sepertinya Pak. Belum seharusnya belum terlihat. Nah, kemarin terakhir gambar di sini ya. Soalnya yang sebelah kanan tuh kalau kalau di belakang dulu. Nah, kemarin itu kan eh, diminta menggambar kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 6 ya. 6 cm, kemudian frontalnya itu ACGE. Berarti yang namanya frontal, frontal itu bidang frontal kan bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Otomatis bidang frontal itu adalah bidang yang menggunakan ukuran sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ACGE, sebenarnya kita harus gambar dulu apa namanya ilustrasi ilustrasi ininya apa kubusnya. Apa aja ini ilustrasi kubusnya ya? Kok jelek sekali. Nah, ini kira-kira kubusnya. Berarti A, B, ini kan yang normalnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kan? Ya, A, B, C, D, F, G, H. Nah, karena frontalnya itu ACGE, ACGE itu merupakan bidang diagonal, nah, berarti ACGE itu harus saya gambar dulu dengan ukuran sebenarnya, di mana AC itu 6 akar 2. Ya, karena AB-nya kan 6. Berarti AC-nya 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Nah, kemudian kalau 6 akar 2, eh, kita lihat
satu lagi ada yang namanya garis ortogonal, ya kan? Garis ortogonal itu adalah garis frontal ke kanan, garis frontal ke kanan dengan maaf, garis ortogonal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis frontal, yang tegak lurus dengan garis frontal. Nah, kita lihat bidangnya ACGE, bidang diagonal ini. Yang tegak lurus dengan ACGE apa? Bidang apa? Ya, bidang ini, bidang diagonal satunya kan, sifat kubus, ya, ini ya. Berarti BDHF, BDHF misalnya titik tengahnya itu di sini, titik tengahnya P, gitu ya, titik tengahnya P. Nah, kita lihat sekarang, panjangnya juga sama, BD itu panjangnya berapa? Karena dia posisinya miring, berarti kita lihat perbandingan proyeksinya 2/3. Berarti panjang BD itu harusnya 6 akar 2 dikali 2/3. Ya, dalam gambar ya, panjang BD dalam gambar, BD dalam gambar nih yang saya ngomongnya. Kalau BD sesungguhnya ya tetap 6/3. Tapi BD dalam gambar itu ya harusnya 2/3 dikali 2/3 dikali 6 akar 2. Nah, berapa ini? 4 akar 2 ya. Nah, saya kasih tahu cara membuatnya seperti ini 6 akar. Nah, ini 4 akar 2 ini. Nah, kalau separuhnya berapa ya? Separuhnya 2 akar 2, separuh dari ini nih. Ini misalnya saya kasih titik apa ini ya? Misalnya ini itu titik P. Kapan waktu saya gambar itu? Ini P, ini Q. PQ itu kan 4 akar 2 karena dia separuhnya kan ini titik tengah ya. P kan titik tengah AC ya. Berarti kita kemarin salahnya itu karena ini belum titik tengah. Nah, saya pakai tools yang namanya midpoint atau center atau pusat ya. Tinggal klik kemudian arahkan ke garis itu, nah akan muncul titik tengah di sini. Setelah itu ketemu, sudah ini disembunyikan saja, garisnya juga disembunyikan gitu ya. Baru ketemulah titik ini. Nah, misalnya kita lihat ini tuh AC, berarti di sini D ya harusnya ya. Ini titik D. Ini sudah D. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita tentukan titik B-nya. B-nya mana? Oh, B-nya sama. B itu kan perpanjangan dari DP kan. Kita menggunakan lingkaran, pakai lingkaran dengan pusat P, titik pada lingkarannya titik D. Nah, kemudian kita ambil garis, fitur garis panjang gitu. Nah, ketemu titik potongnya di sini. Kita pakai apa? Intersect ya. Pakai intersect, kita arahkan ke titik potong. Jangan pakai poin ya. Kalau pakai poin nanti misalnya di sini ya, meskipun pas, nih saya contoh mau pakai poin. Meskipun pas di sini, nah dia nanti suatu saat kalau nggak sengaja bisa digeser. Nggak bisa ini karena udah pakai titik ini ya. Pakai intersect ya, pakai intersect, intersect. Nah, kemudian kita sembunyikan yang nggak kepakai. Kita hubungkan segmen garis dari P ke B. Nah, ini namanya titik B. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Garis yang titik F-nya ya, F, E, F, G, H, F sama H. Berarti F itu di atasnya B, seharusnya sejajar dengan, kemudian ini juga sama, sejajar dengan CE.
AB-nya kita hubungkan dulu dengan garis, AB-nya pakai segmen garis, itu ya. Tuh. Kemudian CD-nya juga kita hubungkan, kemudian AD-nya juga kita hubungkan. Nah, bedanya AD DC itu harus putus-putus karena posisinya di belakang, ya. Posisinya di belakang. Oke. Setelah itu kita menentukan titik F. Nah, F itu kan didapatkan dari perpanjangan dari dari E sejajar dengan AB. Nah, di sini F-nya. Kemudian G-nya juga sama. G-nya itu dari G sejajar dengan CD. Ketemulah titiknya. Pakai intersect lagi gitu ya. Kita klik. Ini F. Kita sembunyikan gambar-gambar yang tidak perlu. Kita gunakan segmen garis. Pakai garis tidak putus-putus ya, karena di depan. Nah, kalau yang H itu harus putus-putus. Ini titik F, E, F, G, ini titik H. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nah, ini bangun gambar kubusnya ya, mirip kayak balok karena sudut sudut pandangnya, POV-nya kan terhadap ACGE. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa paham semua ya. Nah, kalau kita lihat bangun sebenarnya, nah, kalau bangun sebenarnya, kita bisa menggunakan eh, oh, kenapa suara saya tidak terdengar ya? Atau gimana? Suara Bapak tadi ngekat-ngekat, Pak. Oh, kepotong-potong ya? Iya, Pak. Kalau sekarang udah jelas belum? Sekarang udah jauh lebih jelas, Pak. Oke, ini lagi di kampung saya soalnya takutnya sinyalnya memang kurang bagus. Tapi sekarang tadi kalau gambar yang saya gambar tadi kelihatan tapi ya. Ya tadi udah kelihatan, Pak, soal gambar kubusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat bangun yang sebenarnya ya, bangun tiga dimensi yang sebenarnya,
Kalau apa namanya 6. Titik E-nya mana ya, nggak kelihatan. Ini nggak usah pakai. Nah, oh ini C, ini A. Nah, tadi kan mau melihat kalau saya bedakan warnanya. Nah, nah seperti ini kira-kira ya. Tapi ini kebalik, saya harusnya yang seperti ini gambarnya, yang ke arah kanan. Kalau ini kan gambarnya ke arah kiri, ini sudut frontalnya ke kiri yang 30 derajatnya. Tadinya kan harusnya yang ke kanan. Saya tadi sudut menggambarnya salah. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, seperti ini. Gambarnya seperti ini. Oh, bisa nih ternyata. Nah, ini bentuk tiga dimensinya. Jelas nggak kalau di kalian gambar ini? Jelas. Jelas, Pak. Nah, ini malah lebih gampang ya kalau pakai langsung tiga dimensi ya. Jadinya jadi warna biru. Nah, seperti ini kira-kira. Gambar aslinya kayak gini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kemarin sudah semua ya, pertemuan satu ya. Oh, aksioma belum ya. Kemarin kan baru sampai istilah pada gambar ruang. Sekarang kita ke unsur-unsur pada bangun ruang. Nah, jadi unsur pada bangun ruang itu ada tiga. Atau mungkin kalian pernah mendengar istilah ini, ada istilah khususnya, yaitu namanya undefined term. Pernyataan yang tidak didefinisikan. Jadi ada tiga unsur atau ada tiga pernyataan yang tidak didefinisikan. Nggak perlu didefinisikan nih. Kayak misalnya ini yang didefinisikan ini contohnya misalnya persegi panjang. Persegi panjang adalah, nah itu artinya persegi panjang didefinisikan, ya. Nah, untuk tiga unsur ini tidak usah didefinisikan, ya, tidak didefinisikan. Kenapa nggak didefinisikan? Ya karena menghindari berputar-putar dalam pendefinisian nanti. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada definisi suatu bangun datar. Contoh, eh, persegi panjang, misalnya nih, contoh ya, persegi panjang. Apa definisi persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar yang dihubungkan, atau persegi dulu yang paling mudah, persegi
Persegi adalah bangun datar yang menghubungkan 4 buah titik, di mana di mana jarak antara dua titik berdekatan panjangnya sama. Misalnya yang itu ya. Oh, itu kan di dalam pendefinisian ada yang namanya titik tadi. Nah, saya tanya lagi, titik itu apa? Oh, titik adalah nah ini saya bingung karena memang nggak didefinisikan ya. Titik adalah bangun atau misalnya titik adalah eh, objek geometri yang bentuknya lingkaran yang sangat kecil misalnya. Oh, nanti definisinya saya lingkaran apa? Gitu terus, dia muter terus. Semua yang dikatakan dalam pendefinisian ditanyakan lagi. Nah, supaya menghindari berputar-putar dalam pendefinisian, maka perlu ada unsur atau objek geometri yang tidak didefinisikan. Dalam hal ini ada 3, yaitu titik, garis lurus, dan bidang datar atau bidang rata. Nah, tapi bagaimana cara memahaminya? Ya, kita tetap memaknai. Kita tetap memaknai dari 3 unsur tersebut. Ya, titik. Ya, apa yang dimaksud titik? Titik itu ya sebuah gitu aja ya. Ya kayak kita ngasih noda di atas kertas gitu berupa titik-titik, ya, garis lurus tinggal dihubungkan aja garis lurus. Nah, terkait dengan unsur bangun ruang ini ada beberapa aksioma yang perlu kalian pahami. Jadi aksioma itu adalah pernyataan, suatu pernyataan yang bernilai benar. Jadi tidak perlu dibuktikan. Kalau teorema perlu dibuktikan, ya. Teorema 1, teorema 2 itu perlu dibuktikan. Kalau aksioma tidak perlu. Jadi aksioma kemudian definisi itu nggak perlu dibuktikan, tapi itu sudah merupakan pernyataan yang bernilai benar. Ya. Nih aksioma 1, melalui 2 titik yang tidak berhimpit hanya ada satu dan tidak lebih dari satu garis lurus. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau kita menggunakan bangun datar gitu, misalnya ini bangun datarnya gitu ya, yang di layar ini, tadi melalui 2 titik. Nah, 2 titik, dari 2 titik ini hanya bisa dibuat sebuah garis lurus. Nah, ya kan, dari 2 titik kan hanya satu garis lurus yang bisa dibuat. Nggak mungkin bisa dibuat lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 itu kemungkinan ada kemungkinan garisnya berhimpit atau bukan garis lurus. Misalkan dia bisa aja bidang lengkung gitu ya, garis lengkung misalnya aja seperti itu. Ya, tuh bukan lurus ini kan? Ya, maka aksioma itu pasti bernilai benar. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada lebih dari satu. Kemudian saya lanjutkan aksioma 2. Jika sebuah garis lurus punya 2 buah titik sekutu dengan satu bidang rata, maka garis terletak seluruhnya pada bidang. Nah, lihat sekarang kayak apa bentuknya. Jadi ada 2 buah titik sekutu dengan satu bidang rata. Maka garis terletak seluruhnya pada bidang. Saya ambil contoh, nah, di sini aja nih.
Ini ada bidang, ya, ada bidang. Jadi ceritanya kalau ada dua titik sekutu yang terletak pada bidang, ini titiknya ya, saya kasih warna berbeda biar dilihat. Ya, warna merah titiknya ya. Dia titik sekutu. Tadi ceritanya jika sebuah garis lurus punya dua buah titik sekutu pada suatu bidang rata, maka garis terletak seluruhnya pada bidang. Dengan kata lain, kalau ini ada sebuah garis lurus, nah garis lurus gitu ya. Kalau dua titik pada garis itu terletak pada bidang, bidang berwarna biru, maka otomatis garis itu terletak pada bidang semua. Nah, kita lihat, kita miringkan. Loh, dia letaknya pada bidang kan? Itu yang dimaksud oleh aksioma 2. Jadi kalau ada dua buah titik yang terletak pada sebuah bidang dan dua titik itu ada sebuah garis, maka garis itu pasti terletak pada bidang. Itu kata lain dari aksioma yang kedua. Kemudian aksioma ketiga, melalui tiga buah titik yang tak segaris, selalu ada satu bidang datar atau bidang rata. Nah, ini kata lainnya, kalau seandainya ada, ya, kalau ada tiga buah titik yang tidak segaris, ini kan tidak segaris nih. Nah, dari tiga titik itu pasti bisa dibuat sebuah bidang datar, ya kan? Minimal tiga titik untuk membuat sebuah bidang. Tiga titik. Jadi kalau saya kalian diperintahkan membuat sebuah bidang dari dua buah titik itu belum bisa, ya. Buatlah sebuah bidang dari dua titik ini. Ya nggak bisa lah. Pasti butuh satu titik lagi minimal yang tidak segaris. Nah, kalau segaris bagaimana? Kalau segaris bisa nggak dibuat sebuah bidang? Ini garisnya nih. Kemudian ada titik, titik di garis itu. Bisa nggak dibuat bidang? Ya nggak bisa juga. Gimana caranya? Ya kan? Berarti otomatis titiknya harus di luar garis itu. Misalnya titiknya di sini. Nah, baru bisa dibuat sebuah minimal tiga titik untuk membentuk sebuah bidang. Itu bunyi teorem aksioma ketiga. Jadi tiga aksioma ini adalah dasar dari eh, pemahaman kalian pada bangun ruang ya, pada bangun ruang. Jadi melalui dua titik bisa dibuat atau hanya ada bisa dibuat hanya satu garis. Kalau ada dua titik sekutu dengan bidang, artinya apa? Dua titik terletak pada bidang, berarti hanya ada satu garis yang bisa dibuat dan terletak pada bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau melalui tiga buah titik tak segaris, maka hanya bisa dibuat satu bidang data. Nah, sekarang ini dari aksioma nomor tiga tadi apa ya? Tidak segaris tadi ya. Bisa diturunkan menjadi dalil-dalil. Dalil. Dalil satu, jika dua bidang mempunyai tiga buah titik sekutu yang tidak segaris, maka bidang-bidang itu berhimpit. Bisa dipahami dalil satu maksudnya? Jadi ada dua bidang mempunyai tiga buah titik sekutu yang tidak segaris, ya, yang tidak segaris. Maka bidang-bidang itu pasti berhimpit. Jadi bayangkan saja, di sini ada tiga titik A, B, dan C. Nah,
A, B, dan C itu merupakan titik sekutu ya, titik sekutu. Titik sekutu dari dua buah bidang. Artinya apa? Artinya titik A letaknya pada misalnya bidangnya itu ada bidang alfa dan bidang beta. Jadi titik A terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta. Titik B sama, B dan C juga sama terletak pada bidang beta dan juga terletak pada bidang alfa. Jadi kalau kita eh, hubungkan atau bisa juga ditarik sebuah kesimpulan, berarti dua bidang itu berhimpit. Ini kata lainnya atau istilah lainnya bisa dipahami seperti ini. Kalau kalian ingin membuktikan nanti kalau ada teorema atau apa, kalau ingin membuktikan dua bidang itu berhimpit, minimal ada tiga titik yang bersekutu, gitu ya. Ada tiga titik yang bersekutu. Minimal ada tiga titik yang bersekutu. Kalau kalian dapatkan tiga titik persekutuan ini, nah otomatis nanti dapat disimpulkan bahwa dua bidang itu saling berbeda. Bagaimana Pak kalau seandainya ketemunya cuma dua nih? Saya hanya bisa menemukan dua titik A dan B saja misalnya. Yang persekutuan, apakah bisa dikatakan bidang alfa dan bidang beta itu berhimpit? Ya nggak bisa, ya kan? Bisa saja dua bidang itu tidak berhimpit, gitu kan? Bisa saja dua bidang itu saling berpotongan, bisa saja seperti itu. Nah, dalil kedua sekarang, sebuah bidang rata atau bidang datar ditentukan oleh sebuah garis AB dan sebuah titik C tidak pada garis AB. Jadi ini kan kata lainnya ya, dalil-dalil ini kan dalil turunan dari aksioma yang ketiga. Jadi kalau ada garis AB, kemudian ilustrasinya, nah ada garis AB gitu, kemudian ada titik C tidak pada garis AB, letaknya di luar, nah maka bisa dibuat sebuah bidang, ya. Bidang. Ya ini kan sama aja kayak aksioma yang ketiga ya, ada tiga buah titik bisa dibuat sebuah bidang datar. Cuman ini dibedakan yang satu garis, yang satu sebuah titik. Kemudian dalil ketiga, sebuah bidang rata ditentukan oleh dua buah garis AB dan garis BC yang berpotongan. Sebuah bidang datar ditentukan oleh dua buah garis AB dan garis BC yang berpotongan. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Ini sama aja kayak tiga buah titik juga pada prinsipnya ya. Kan ada titik, kan ada garis AB dan garis BC. Kan umumnya kan, bukan umumnya, kalau kita lihat sekilas kan ada tiga titik juga kan, ada titik A, titik B, dan titik C gitu. Dalil keempat, sebuah bidang rata ditentukan oleh dua buah garis yang sejajar. Bisa. Jadi kalau ada dua buah garis yang sejajar, ini ada ilustrasinya. Nah, ini ya ilustrasinya ya. Kalau ada dua buah garis yang sejajar, maka bisa dibuat sebuah bidang datar. Jadi logikanya kalau ada garis merah ini yang atas, ini ceritanya titik ABC-nya nggak ada nih misalnya nih. Titik ABC-nya nggak ada. Nah, dari dua garis sejajar ini kan bisa saya tentukan dua titik. Misalnya titik A, titik B, kemudian titik C di luar AB. Ya, pada garis yang satu. Kan sama aja kayak aksioma ketiga sebenarnya ceritanya. Nah, seperti itulah kira-kira pemahamannya. Jadi, untuk membuat sebuah bidang datar, syaratnya yang pertama paling dasar adalah ada tiga buah titik yang tak segaris. Itu yang pertama. Nah, lalu diturunkan lagi, bisa nggak selain yang tiga buah titik? Bisa. Yang pertama apa?
bisa dengan sebuah garis dan titik di luar garis. Bunyi dalil kedua. Selain itu ada lagi nggak? Ada dua garis yang berpotongan. Misalnya ada garis AB dan garis BC. Itu bisa dibuat sebuah bidang datar. Bunyi dalil ketiga. Selain itu ada nggak garis jajar bisa nggak? Bisa garis jajar. Jadi bidang datar itu bisa dibuat dari dua buah garis yang sejajar. Ingat, dua buah garis ya, bukan tiga. Kalau tiga bisa jadi tidak menjadi bidang datar nanti, bisa tidak jadi di bidang datar. Kalau tiga garis. Nah, kalau dua garis sejajar pasti bisa dibuat dua buah garis yang sejajar. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan eh, dari tiga aksioma dan empat dalil ini? Ada yang ditanyakan? Silakan. Suara saya terputus-putus nggak sekarang? Tidak apa, suara Bapak aman. Oke. Bentar ya. Nah, kita akan belajar materi selanjutnya ya tentang kedudukan dua buah garis lurus ini. Kalau dalam bangun ruang kan dua buah garis lurus itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan sebenarnya ya. Nah, yang pertama itu dua garis lurus terletak dalam satu bidang datar. Apa yang terjadi atau apa yang bisa kita eh, dapatkan kalau ada dua buah garis lurus yang terletak pada satu bidang datar? Yang pertama, mempunyai satu titik persekutuan. Jadi, kalau seandainya dua garis itu berpotongan, pasti punya satu titik persekutuan. Itu kemungkinan pertama, ya. Paham ya? Ilustrasinya seperti ini. Nah, itu ada dua buah garis merah itu berpotongan, pasti punya satu titik persekutuan. Persekutuan itu artinya terletak pada eh, objek yang sama. Misalnya ada garis G dan garis H. Nah, titik P itu titik persekutuan. Artinya apa? Artinya titik P itu terletak pada garis G dan titik P itu juga terletak pada garis H. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan dua garis itu sejajar atau tidak punya titik persekutuan. Nah, nih, kalau sejajar dia tidak punya titik persekutuan. Bisa dilihat. Misalnya saya ambil sebuah titik pada salah satu garis. Di sinilah misalnya titiknya. Ini titik P. Nah, pertanyaannya adalah
Kalau titik P itu merupakan titik persekutuan, padahal dua garis ini sejajar, ini ada garis nih, ada garis G misalnya ya, dan garis H. Nah, kalau seandainya titik P itu titik persekutuan dari garis G dan garis H, otomatis bisa dikatakan bahwa titik P terletak pada garis G dan titik P terletak pada garis H. Tapi kenyataannya kan enggak. Titik P itu hanya terletak pada garis G saja dan tidak terletak pada garis H. Nah, maka dapat dikatakan bahwa titik P itu bukan merupakan titik persekutuan. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada soal, kalian diminta untuk tentukan atau soal seperti ini. Misalnya sudah diketahui dua buah garis. Diketahui garis PQ, garis AB misalnya. Nah, tentukan sebuah titik atau pertanyaan gini. Apakah titik P terletak pada garis AB dan garis apa tadi yang kedua ya? Garis CD lah misalnya ya. Apakah titik P itu terletak pada garis AB dan garis CD? Nah, kalian lihat apakah P-nya terletak pada AB dan P-nya terletak pada CD. Nah, cari dulu. Kalau iya, otomatis titik P itu merupakan titik persekutuan. Kalau ada titik persekutuan, nah dua garis itu pasti berpotongan, tidak mungkin sejajar. Nah, itu kata-katanya ya. Belum ke sini. Ini ke apa namanya? Pengembangan dari dua garis sejajar. Kalau seandainya ada satu lagi yang nggak ditulis di PowerPoint, eh, dua garis berhimpit, ada istilah berhimpit. Dua garis berhimpit. Misalnya ada dua buah garis, garis G dan garis H. Garis G dan garis H itu berhimpit. Mungkin bisa kita lihat pertanyaan saya gini. Kalau ada dua buah garis berhimpit, maka ada berapa titik persekutuannya? Ada yang bisa jawab? Tak terhingga, Pak. Atau nol. Nol. Tak terhingga, tak terhingga. Tak terhingga. Iya, betul. Jadi titik persekutuannya ada banyak, tak terhingga. Di sepanjang garis itu ya. Sepanjang garis, titik-titik yang terletak di sepanjang garis itu termasuk eh, titik persekutuan. Jadi gampang kalau berhimpit. Ambil titik apapun selama terletak pada garis salah satu garis itu, maka pasti titik P itu merupakan titik persekutuannya. Nah, itu kalau dua buah garis sejajar. Oke, saya lanjutkan. Dua buah garis lurus tidak terletak dalam satu bidang. Berarti bayangannya ada dua bidang gitu ya. Berarti dua garis itu bersilangan. Mungkin ini saya bisa ilustrasikan ke bangun kubus ya. Kok hilang? Nah, ini contohnya. Jadi misalnya
ada dua buah garis CA gitu, dengan garis FH. Ya. Pertanyaannya, apakah garis CA dan garis FH itu punya titik persekutuan? Punya nggak titik persekutuan? Atau adakah titik yang terletak pada kedua garis itu? Ada nggak? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada dua buah, karena tidak ada satu titik yang bersekutu, maka dua garis itu dikatakan bersilangan. Tapi dilihat dulu, ada garis AC yang bawah itu garis AC. Nah, garis AC itu kan letaknya di alas. Itu terletak pada bidang ABCD. Kemudian ada bidang FH juga sama. Bidang FH juga terletak pada, garis FH terletak pada bidang EFGH, ya kan? Terletak pada dua bidang berbeda ya. Jadi dua garis ini, garis AC dan garis AF itu terletak pada dua bidang yang berbeda. Sehingga dua garis ini dikatakan bersilangan. Sekarang saya ambil contoh lain. Kalau garis GE bagaimana? Ada yang tahu? Apakah GE itu bersilangan atau tidak bersilangan? Atau berpotongan? Tadi kan ada dua ya, ada tiga ya. Ada berpotongan, sejajar, berhimpit, bersilangan. Nah, pertanyaan saya, apakah AC dan EG itu bersilangan? Ayo, harus berpikir kritis ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Apakah Sejajar garis bukan, Pak? AC dan garis EG bersilangan? Enggak, Tidak Pak. bersilangan loh, Pak. Enggak, Bapak. Tidak, Pak. Siapa yang jawab tidak? Ayo, kenapa kok tidak? Karena dia sejajar. Satu aja yang jawab. Siapa? Karena dia sejajar. Kenapa kok dikatakan sejajar? Tadi syarat sejajar apa? Karena nggak ada titik yang berpotongan, Pak, di antara dua garis tersebut. Oke, betul. Ada satu poin penting sebenarnya. Kenapa dia dikatakan sejajar? Coba perhatikan. Karena bidang alas dan bidang atasnya sama di kedua bidangnya. Bidang atas dan bidang bawahnya sama. Oh, kok bidang atas bidang bawahnya? Kok bidang sih? Ini Maksudnya kan syarat, ada, syarat utamanya ini. Nih, tadi di awal udah dikatakan nih. Ini kalimat penting ini. Kalau dua garis terletak dalam satu bidang datar, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, punya satu titik persekutuan atau dinamakan berpotongan. Yang kedua, dia itu sejajar atau tidak punya titik persekutuan. Yang ketiga, dia berhimpit. Berhimpit itu titik persekutuannya tak terhingga. Jadi syarat utama itu harus dua garis itu terletak dalam satu bidang datar. Itu syarat utama ya. Nggak boleh nggak, itu harus ada dulu. Nah, sekarang kita balik lagi ke gambar yang tadi. Kalau kalian bilang dia tidak bersilangan, berarti harus disebutkan sebuah bidang yang memuat kedua garis itu. Bisa nggak kira-kira? Ada nggak bidangnya? Jadi
ada bidang yang memuat garis AC dan memuat garis EG. Atau dengan kata lain, ada sebuah bidang di mana bidang itu, di dalam bidang itu ada dua buah garis itu. Ada dua buah garis AC dan garis EG. Bidang apakah itu? Kalau nggak bisa nyebutkan bidangnya ya, jadi nggak bisa diomongan dia itu sejajar. Ya. Karena ini Bidang bangunnya ACGE ada di ya, Pak? kubus, itu masih mudah kita ngelihatnya. Nanti gambar itu macam-macam, nggak hanya kubus. Ada limas, ada prisma, dan lain sebagainya. Limas prisma pun macam-macam ya, tergantung bentuk alas. Nah, kalau ditanya apakah sejajar, nah cari sebuah bidangnya dulu tentukan. Ya tadi ada yang jawab siapa? Siapa tadi barusan yang jawab? Kayaknya ada Bidang yang jawab. ACGE ya, Pak. Apa? Bidang apa? Bidang ACGE. Bidang ACGE ya, Pak. Itu garisnya Bidang terletak di bidang ACGE. ACGE. Iya, betul. Betul sekali. Bagus. Jadi bidang ACGE. Jadi bidang ACGE itu adalah bidang yang memuat garis AC dan garis EG. Jadi kalau kalian mengatakan AC dan EG itu sejajar, bisa jadi benar. Kenapa? Karena ada bidang AC dan garis EG yang memuat kedua garis tersebut. Dan, nah ada kata-kata lagi, dan dua garis itu tidak memiliki titik persekutuan. Ya. Tidak memiliki titik persekutuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua garis itu sejajar. Kalau ada yang menjawab iya, bersilangan. Kenapa bersilangan? Karena ada dua buah bidang berbeda gitu ya. Dua buah bidang berbeda yang memuat garis AC dan garis EG. Yang pertama itu ada bidang ABCD yang memuat garis AC dan ada bidang EFGH yang memuat garis EG. Maka garis AC dan garis EG itu bersilangan. Kalau ada yang menjawab seperti itu, kira-kira benar atau enggak? Benar apa enggak kira-kira? Ya. Karena bidangnya beda, bidang bawah sama bidang atas. Masing-masing garis dibedakan menjadi bidang yang berbeda. Gitu. Benar apa enggak? Nah, kalian selidiki ya. Waktunya udah habis ya, sampai 15.20 ya? Atau sampai jam berapa? Kita mulainya tadi kan 14. 15.40 Pak Oh, harusnya. ya. Oke, saya takut takut kelebihan. Nah, ini pertanyaan yang saya katakan tadi, cari ya, bener apa enggak sih? Kalau eh, garis AC dan garis EG itu dikatakan bersilangan, alasannya itu yang tadi, AC terletak pada bidang bawah, EG terletak pada bidang atas. Kan dua bidang berbeda, maka bersilangan. Nah, kamu cari informasinya. Kalau seandainya iya, nah otomatis semua pasangan garis sejajar pasti bersilangan, tapi tidak berlaku sebaliknya. Garis bersilangan tidak pasti sejajar. Kalau seandainya jawaban tadi sudah ketemu ya, kalian cari jawabannya. Ya, saya lanjutkan dulu materinya. Nah, ini kalau ilustrasinya ya. Kalau tadi kan langsung ke benda nyatanya, ke kubus yang bersilangan.
tentang satu garis lurus dengan satu bidang. Nah, sekarang di style di kepala kita ada sesuatu itu bisa satu ya. Ya bayangkanlah ada satu garis lurus dan ada satu bidang. Sekarang bayangkan ada satu garis lurus dan satu bidang. Ya. Apa sih yang bisa terjadi dari kedua benda atau objek geometri tersebut? Nah, yang pertama kita lihat, jika suatu garis lurus dan suatu bidang rata mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis-garis tersebut terletak pada bidang rata. Bisa dibayangkan maksud dari pernyataan ini? Jika suatu garis lurus dan suatu bidang rata mempunyai dua titik persekutuan, maka suatu itu belum tentu satu ya. Maka garis-garis tersebut terletak pada bidang rata. Sebenarnya ini itu sama kayak bunyi mirip ya. Mirip kayak bunyi dalil yang keberapa tadi ya? Dalil atau aksioma ya? Yang bunyi dalil kayaknya. Jadi ada garis dan ada dua titik persekutuan dengan bidang rata itu. Maka garis itu terletak pada bidang rata. Jadi kalau kita buat ilustrasinya seperti ini kira-kira. Jadi ada titik A dan B, kemudian ada ada bidang yang kayak jejer-gejang. A dan B itu titik persekutuan, maka bisa dikatakan bahwa garis itu terletak pada bidang rata. Nah, contoh yang lebih real itu sebenarnya ke sini yang lebih real. Misalnya ada kalian lihat bidang yang paling atas, bidang EFGH. Di EFGH itu saya buat dua buah titik. Nah, ini ada titik nih. Titik. Di mana ini titik misalnya ini tuh titik P gitu ya. Titik P nggak kelihatan ya. Ini tuh titik Q. Saya ubah dulu deh. Biar warnanya ngejreng. Oh, kuning-kuning. Oh, kuning malah nggak kelihatan. Nah, kelihatan titiknya. Nggak kelihatan. Warna coklat tua, marun. Nah, ini kelihatan ini titik Q. Ada titik Q dan ada titik P, di mana titik P dan Q itu terletak pada bidang EFGH. Nah, berarti P dan Q itu merupakan titik persekutuan ya. P dan Q titik persekutuan. Kenapa titik persekutuan? P terletak pada bidang EFGH. Dan P itu nanti terletak pada garis PQ. Ini kan ada garis PQ. Tuh. Ya, lalu ada garis PQ. Nah, kita lihat PQ itu PQ itu terletak karena titik P itu titik persekutuan dari bidang EFGH dan garis PQ, dan Q juga titik persekutuan dari bidang EFGH dan garis PQ, maka dapat dikatakan bahwa garis PQ terletak pada bidang EFGH. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau kalian ingin membuktikan bahwa sebuah garis terletak pada sebuah bidang, maka tentukan dulu titik minimal ada dua titik persekutuan yang terletak pada bidang tersebut. Gitu. Nah, ini nanti sangat berkonsep ini nanti akan kelihatan sangat bermanfaat sekali pada saat menghitung jarak. Kita masih belum hitung-hitungan ini masih teori-teori dulu ini.
Nanti ada menghitung jarak titik ke garis. Titik ke garis. Nah, di mana kalau menghitung titik ke garis itu harus ada titik persekutuannya dulu. Gitu. Ya kan? Harus dalam terletak satu bidang dulu, baru bisa dihitung garisnya. Sampai ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan sekarang. Tadi kan garis lurus dan bidang. Yang pertama, judulnya itu sebenarnya garis pada bidang. Yang kedua, itu garis berpotongan dengan bidang. Jika satu garis lurus dan satu bidang rata hanya punya, ingat, hanya punya ya, hanya punya satu titik persekutuan, maka garis itu dikatakan memotong bidang rata, bukan terletak, tapi memotong. Kalau hanya memiliki satu titik. Ini ilustrasinya. Nah, itu ada garis A, kemudian ada titik potongnya di tengah. Kalau dikubus gimana? Kalau dikubus, bisa nggak dikubus? Bisa sekali. Nah, kalian lihat. Di sini kan ada 8 titik ya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana ke 8 titik itu membentuk satu bangun ruang yang namanya kubus. Oke. Sekarang pandang sebuah bidang. Ambillah bidang ABFE. ABFE. Bisa dilihat ABFE yang sebelah mana? Bisa, Pak. Bisa, oke. Perlu diperbesar nggak gambarnya? Oke, ini udah saya perbesar. Nah, bidang ABFE. Pertanyaan saya, tentukan garis-garis atau rusuk-rusuk yang memotong bidang ABFE tersebut. Rusuk mana aja atau garis yang mana saja? Yang mana? Ada yang bisa jawab? Rusuk BC, Pak. Rusuk apa? BC motong ABFE di titik B. Betul. Ya, itu merupakan garis yang memotong ABFE. Titik persekutuannya ada berapa? Titik persekutuannya ada berapa? Ada berapa titik persekutuannya antara ABFE dengan garis BC? Ada berapa? Garis B yang ini ya, yang saya kasih warna merah. Oh, jangan merah. Coklat tua aja sama C-nya yang ini C-nya. Yang bawah. Ini garisnya. Jadikan garisnya warna hitam. Titik persekutuannya yang mana? Tadi yang jawab siapa? Nih, Oke, titik persekutuannya yang mana? Titik persekutuannya. yang B. Betul, yang B. Kenapa kok yang B? Alasannya. Kok dikatakan dia itu titik persekutuan? Karena
Ayo, karena apa? Karena dia ini nggak sih Pak, eh, ketemunya di bidang depan, enggak juga. Bukan. Kenapa kok dikatakan dia itu titik persekutuan? Karena titik B Terletak di terletak satu bidang pada, rata. ya, yang satu terletak pada bidang rata dan titik B itu terletak pada garis BC. Nah, jadi titik persekutuan itu harus dua-duanya harus terletak titik itu harus terletak pada dua bidang geometri, dua objek geometrik tadi, yaitu pada garis dan juga bidang ABFE. Gitu ya. Saya ambil contoh di kehidupan sehari-hari misalnya. Budi bersekutu dengan negara X dan juga negara Y. Otomatis apa yang bisa kita simpulkan kalau Budi bersekutu dengan negara X dan negara Y? Artinya Budi itu eh, dia itu yang pertama dia itu punya kesepakatan yang sama antara negara X dan negara Y. Jadi Budi itu bisa terletak di negara X dan juga terletak di negara Y, misalnya gitu ya. Atau yang paling mudah ini kewarganegaraan ya. Budi memiliki dua paspor, yaitu paspor negara X dan negara Y. Nah, otomatis apa? Otomatis Budi itu warga negara X dan juga warga negara Y. Nah, itu contoh mungkin di kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Kayaknya satu lagi ya. Satu lagi. Jika satu bidang rata ada garis yang sejajar dengan garis lurus yang tidak pada bidang rata tersebut, maka dikatakan bidang rata sejajar dengan garis tersebut. Nah, ini biasanya nanti akan ada banyak nih soal. Eh, Bagaimana sih menentukan sebuah garis sejajar dengan sebuah bidang? Konsepnya dari sini. Jadi pertama harus tentukan dulu sebuah garis pada bidang tersebut, ya, pada bidang tersebut. Kemudian garis pada bidang itu kalau sejajar dengan garis di luar, dalam hal ini garis B ya, sejajar dengan garis A, maka dapat dikatakan bahwa garis A sejajar dengan bidang yang memuat B. Biasanya dikubus nanti banyak soal yang kayak gini. Nah, ini ada bangun kubus. Saya kasih contoh yang paling gampang dulu. Nih, ada garis GE. Ada garis GE. Pertanyaannya adalah, eh, apakah garis GE sejajar dengan bidang ABCD, bidang bawah? ABCD, sejajar nggak? Sejajar nggak? Kalau mengatakan sejajar, iya sejajar. Garis GE sejajar dengan bidang ABCD. Berarti kalian bisa menentukan paling tidak satu garis, ya, satu garis yang dimana garis itu terletak pada bidang ABCD dan juga sejajar dengan garis GE. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Garis apa? Garis EA. CA. Kok EA? EA berarti yang ini dong, tegak lurus.
garis AC ya, AC. Jawab CA, Pak. Oh, CA. Saya kok dengarnya EA tadi ya. Oke, betul, betul. Kalau CA betul. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan lain. Ada garis GA sekarang. Ada garis GA. GA itu dikenal dengan diagonal bidang ya, diagonal bidang. GA itu bukan bidang diagonal, lain lagi, tapi diagonal bidang. GA itu diagonal diagonal bidang. Pertanyaannya adalah eh, apakah bidang ABCD sejajar dengan garis GA? Sejajar dengan garis GA? Sejajar nggak dengan garis GA? Sejajar nggak? Ya, kalau iya, berarti cari mana garis yang terletak pada ABCD dan sejajar dengan garis GA. Kalau garis BD sekarang, ini garis BD. Apakah garis BD itu sejajar dengan garis GA? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan PR yang saya kasihkan tadi sebenarnya ya. Apakah garis BD sejajar dengan garis GA? Sejajar nggak? Enggak ya, Pak. Enggak. Enggak Sejajar nggak? sejajar. Sejajar dengan garis GA? Enggak. Enggak ya? Oke. Cara gampangnya gini. Cara menjawabnya. Bukan garis BD yang diambil. Tapi gini. Nah, apakah garis GA sejajar dengan bidang ABCD? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena ada garis CA yang terletak pada bidang ABCD dan memiliki titik persekutuan dengan garis GA, yaitu titik A. Dengan kata lain, CA itu berpotongan dengan garis GA. Karena berpotongan, berarti tidak mungkin garis GA itu sejajar dengan bidang ABCD. Paham ya alasannya ya? Jadi kalau ada pertanyaan, apakah garis GA itu sejajar dengan bidang ABCD? Kalau kalian ambil garis BD, yang garis tadi yang saya gambar, itu sebagai alasan, kurang tepat. Kenapa? Karena kan tidak bisa ditunjukkan adanya sebuah titik persekutuan. Memang benar, dia tidak sejajar. Garis BD itu tidak sejajar. Cuman alasannya kurang tepat. Karena kan tidak bisa ditunjukkan mana titik persekutuannya. Nah, biar lebih tepat lagi, ambil garis yang lain yang terletak pada bidang ABCD. Jadi garis pada ABCD itu banyak tak terhingga ya. Banyak sekali yang tak terhingga garis di ABCD itu. Nah, saya ambil garis CA. Karena garis CA terletak pada bidang ABCD, dan CA dan GA itu berpotongan di satu titik atau dalam kurung nanti memiliki sebuah titik persekutuan yaitu titik A, maka dapat dikatakan bahwa garis GA tidak sejajar dengan bidang ABCD. Kan balik lagi ke pemahaman yang sebelumnya kan. Kalau ada sebuah titik persekutuan maka garis dan bidang itu saling berpotongan. Kalau berpotongan kan tidak sejajar. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Misi Pak, jika boleh izin bertanya, apakah Mm-mm. nanti PPT bahan ajarnya bisa dikirimkan ke saya supaya saya bisa kirim ke grup Pak? Oh ya bisa. Malah memang harus saya kirim itu PPT-nya buat kalian belajar ya. Nanti saya Ya, kirim. ya baik, terima kasih Pak.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan kita masih masuk nggak minggu depan hari Kamisnya itu? Untuk pekan besok harusnya sih jadwalnya di cuti bersama, Pak. Oh, hari raya Nyepi ya, hari Iya. Kamis ya. Jadi mungkin pekannya yang depan lagi. Pekan depannya lagi ya masih cuti bersama juga. Masih. Bener nggak? Coba saya lihat kalender dulu ya. Saya khawatir sama. Kan sekarang tanggal 12 hari Kamis. Minggu depan tanggal 19 hari Kamis. Itu cuti, bukan cuti bersama itu 19 itu. Tapi hari raya hari raya Nyepi ya, libur hari raya Nyepi tanggal 19. Kemudian tanggal 20-nya hari raya Idul Fitri atau mungkin tanggal 21 ya, tergantung dari pengumuman pemerintah. Kalau yang mengikuti pemerintah. Kemudian, oh iya, tanggal 26 Kamis itu sudah masuk ya harusnya ya, karena libur atau cuti bersamanya itu sampai hari Selasa. Tapi kemungkinan saya tidak tahu, ini kan saya mudik ya. Tanggal 25-26 itu saya khawatirnya masih di perjalanan gitu ya, di perjalanan. Nanti konfirmasi lagi ya untuk tanggal 26 ya. Apakah kuliah di ruang ataukah nanti diundur eh, bulan April tanggal 2. Baik, Pak. Nanti mungkin saya diskusikan dulu dengan teman-teman sekelas. Enaknya gimana ya, Pak? Ya takutnya ini masih pada mudik juga ya tanggal 26 ya. Tapi harusnya tanggal 25 itu sudah mulai masuk ya kalau di edaran itu ya. 25 dan seterusnya itu sudah mulai masuk. Baik, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Untuk PPT-nya nanti saya akan bagikan melalui WA ya. Itu aja dari saya. Mungkin Bu Ola ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak, Bapak. Cukup aman, Cukup Pak. ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa bagi yang berpuasa. Oke, sampai jumpa lagi ya. Saya live dulu ya. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.